Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Yang mana teori dari kelompok kami yaitu hikmah syasah dan hikmah hudud. Di sini saya bersama Fadila Parisi dan saya bersama rekan saya Redo Bermana. Nah, di sini kami terdapat dua poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama ialah hikmah syasah, yang kedua ialah hikmah hudud. Hikmah syasah, pengertiannya, fikih syasah terdiri dari dua kata bahasa Arab, yakni fikih atau fik dan syasah. Fikih dan syasah dari segi etimologis dan terminologis dapat disimpulkan bahwa pengertian fikih syasah atau fikih syar'iyyah ialah ilmu yang mempelajari hal, ihwal, seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan dan kemaslahatan umat. Kata siasah atau politik diambil dari kata sasa, artinya memimpin atau memerintah, mengatur dan melatih. Dikatakan asa al-qauma, artinya dia memimpin, memerintah, mengatur dan melatih sebuah kaum. Siasah sendiri berarti manajemen administrasi. Kata ini dalam kamus Al-Munjid Al-Lisan Al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam lisan Al-Arab, siasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Jika yang dimaksud dengan siasah ialah mengatur urusan umat, maka Islam sangat menekankan pentingnya siasah. Bahkan Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan umat. Akan tetapi, jika siasah diartikan sebagai orientasi kekuasaan, maka sesungguhnya Islam memandang kekuasaan hanya sebagai sarana menyempurnakan pengabdian kepada Allah. Tetapi Islam juga tidak pernah melepaskan diri dari masalah kekuasaan. Hubungan antara ilmu fikih dan fikih siasah. Hubungan antara ilmu fikih dan fikih siasah dalam sistem hukum Islam adalah hukum Islam yang digali dari sumber yang sama dan ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Kemudian, hubungan keduanya dari sisi lain, fikih siasah dipandang sebagai bagian dari fikih atau dalam kategori fikih. Bedanya terletak pada pembuatannya. Fikih ditetapkan oleh mujtahid, sedangkan siasah syar'iyyah ditetapkan oleh pemegang kekuasaan. Metode kajian fikih siasah. Metode yang dipergunakan untuk mempelajari fikih siasah adalah usul fiqh dan kaidah fikih. Hal ini sama dengan fikih-fikih lainnya. Penerapan dalil kulli atau umum memiliki kandungan universal, tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Metode tersebut tentunya harus dilanjutkan sebagai aplikasi yang dapat menyantuni masalah yang ramah, mempertimbangkan kondisi dan situasi atau masalah. Membumi karena mampu mengatasi problem kemanusiaan yang bermoral agama secara horizontal, secara vertikal menyesuaikan nilai-nilai ketuhanan. Menggunakan metode usul fiqh dan qawaid al-fiqhiyah dalam bidang siasah syar'iyyah lebih penting dibanding dengan fikih-fikih lain karena problem atau masalah siasah hampir tidak diatur secara terperinci oleh syariah Al-Quran maupun hadis. Misalnya, Abdul Wahab Khalaf memandang ayat Al-Quran secara imprinsip, memiliki konteks siasah problem politik hanya beberapa ayat. 10 ayat berhubungan dengan fikih dusturi, 25 ayat berhubungan dengan dauli, dan 10 ayat lagi berhubungan dengan fikih mali. Mirip halnya dengan fikih munakahat ataupun muamalah yang menggunakan metode secara langsung kepada Al-Quran dan hadis. Manfaat fikih siasah. Manfaat fikih siasah ialah yang pertama, mengatur peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan ideal dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Yang kedua, pengorganisasian dan pengatur untuk mewujudkan kemaslahatan. Yang terakhir, mengatur hubungan antara pengusaha dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah hudud, yaitu yang pertama adalah definisi hikmah hudud. Hudud secara bahasa adalah jamak dari kata had, yang berarti memisahkan salah satu barang atau sesuatu agar tidak tercampur dengan yang lain, atau salah satu tidak melampaui batas yang lainnya. Nah, kata ini juga dalam psikologi Al-Quran memberikan makna atau batas atau sesuatu yang tajam. Karena secara bahasa hadid berasal dari kata had. Di samping itu juga ada beberapa makna sesuatu yang mencegah manusia untuk masuk. Nah, menurut terminologi Muhammad Al-Jurnaini mengemukakan memberi definisi bahwa hudud adalah hukum yang tertentu kadarnya yang wajib ditetapkan karena merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Dalam hudud Al-Quran ada 14 dalam bentuk jamak, disebut adalah 9 kali dalam Al-Quran pada 5 surat, yaitu 3 kali dalam surat Al-Baqarah, 2 kali dalam surat An-Nisa, 2 kali dalam surat At-Taubah, dan 1 kali dalam surat Mujadalah, dan 1 kali dalam surat At-Talaq. Semuanya tergolong dalam surat Al-Madinah. Penyebab turun hudud dalam ayat-ayat tertentu tersebut memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah hudud berarti larangan untuk melakukan perbuatan tertentu. Sebagai disebut dalam surah Al-Baqarah, Al-Talaq, perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang telah ditentukan. Jika dilanggar maka akan diberikan hukuman atau sanksi sebagaimana yang telah diterapkan. Yang kedua adalah hudud berarti tata hukum, yaitu aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur tata perbuatan manusia. Aturan-aturan Allah itu harus diikuti dan dipedomani demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari Quran surat At-Taubah ayat 97 dan 112 dan surat At-Talaq. Kata hudud dalam ayat ini bermakna hukum secara umum yang meliputi seluruh aspek ajaran Islam. Selanjutnya yang ketiga adalah hudud bermakna ketentuan, yaitu batas perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Perbuatan ini tidak diperbolehkan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hukum bagi yang melarang ketentuan ini atau batas-batas yang telah ditentukan. Hal ini dapat dilihat dari Al-Quran surah An-Nisa ayat 13 dan 14 dan Quran surat Mujadalah ayat 4. Dalam ayat ini kata hudud diartikan sebagai ketentuan yang harus ditaati oleh umat Islam, dan jika dilarang ketentuan maka Allah memberikan sanksi atau hukumannya tersebut. Nah, yang dimaksud tren kata hudud dalam Al-Quran sebagai berikut adalah jamak dari kata had, yang dipahami bahwa objek hudud dalam Al-Quran yakni berdasarkan uraian di atas, tren sebagai yang telah ditentukan sebelumnya semuanya merupakan terminologi hukum. Namun bentuk hukumannya bermacam-macam, ada yang berbentuk larangan, tata hukum, serta ketentuan atau ketetapan. Karena itu hudud merupakan hukuman atau sanksi berharap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan dengan hukum had. Yang pertama, menurut Al-Jazuli, perbuatan yang diancam dengan hukum had mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah
adanya nas yang melarang perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukum atas perbuatan. Unsur-unsur ini dikenal dengan istilah unsur formal. Yang kedua adalah adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayat, baik perbuatan melakukan perbuatan dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur material. Yang terakhir adalah adanya pelaku kejahatan atau orang yang dapat menerima kitab. Artinya pelaku jinayat telah mukallaf sehingga dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur moral. Kriteria tersebut dijadikan pedoman sehingga dalam dideteksi perbuatan yang dikategorikan sebagai jinayat hudud tidak. Selanjutnya adalah jenis-jenis hudud. Jenis-jenis hudud sebagaimana diklasifikasikan oleh fuqaha adalah perzinahan, kazaf, menuduh atau berzina, pencurian, hibarah atau pengacau, dan bughat, makar, murtad, serta peminum khamar. Yang pertama adalah perzinahan. Berzina adalah melakukan hubungan seksual yang diharamkan di kemaluan dengan didubur oleh orang yang bukan suami istri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perbuatan zina adalah apabila sudah memiliki unsur-unsur persetubuhan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dan tidak ada kekeliruan atau samar-samar untuk keraguan dalam bertubuh. Zina dikatakan oleh agama sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan norma yang tentu saja sudah keharusan diberi hukuman maksimal. Mengingat akibat yang ditimbulkan sangat buruk serta mengandung kejahatan dan dosa. Menurut ayat hal ini dapat dilihat dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Menurut ayat ini, apabila orang itu mushan dan telah memenuhi syarat, maka dirajam dalam lempar batu hingga mati, dan pelaksanaan di lapangan secara terbuka di tempat umum agar orang tidak mengambil pelajaran. Sedangkan orang yang berzina itu bukan mushan, maka hukumannya 100 kali derah atau cambuk. Yang kedua adalah menuduh berzina. Kata kazab bermakna mencaci maki, melempar sesuatu yang bersifat materi atau imateri, berbicara tanpa berpikir, memfitnah lewat lisan maupun tulisan, atau menuduh secara tulisan atau menuduh zina tanpa bukti. Sedangkan dari segi terminologi, kazab adalah orang lain berzina yang hukumannya dengan takzir dan termasuk dosa besar. Tindakan pidana kazab ini hanya ditentukan pada baik, akan tetapi jika diberikan bahwa perbuatan menuduh zina adalah tindakan pidana yang mengancam keselamatan moral masyarakat, termasuk jinayat hudud, sebagaimana ayat Quran surat An-Nur ayat 4. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita atau yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka derahlah mereka 80 kali derah, dan janganlah kamu terima saksi mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.
Selanjutnya adalah pencurian. Pencurian adalah mengambil harta yang tersimpan di tempat terjaga dan sembunyi-sembunyi. Berdasarkan itu, Syahid Sabik menyimpulkan bahwa pencurian ini mencakup 3 faktor. Yang pertama adalah mengambil harta orang lain, yang kedua memproses pengambilan dalam keadaan tersembunyi, yang ketiga adalah harta yang diambil tersimpan baik-baik. Nah, ketentuan dalam ayat tersebut, dasar hukum pencurian sekaligus sanksinya tercakup dalam surat Al-Maidah ayat 38. Nah, ketentuan dalam ayat tersebut adalah apabila seseorang melakukan pencurian diancam dengan hukum hudud berupa pemotongan tangan. Keumuman ayat ini menunjukkan bahwa setiap pencurian dipotong tangan